side-eye. Criminal offensive side-eye. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam bentuk video mengenai NPWP dan PPh 22 atas barang dan impor. Sebelumnya perkenalkan, saya Nia Safera, Saya Radha Wadani, saya Fenel Fias Garini, Saya Ikram Nabi 22. saya Zaskia Bagisa ini. saya Tanya Sandra. Selamat menyaksikan. Kami akan membahas mengenai NPWP dan PPh 22 atas impor barang. Mengenai PPh 22 atas impor barang, khususnya terkait dengan PT Indo Gadget yang mengimpor perangkat elektronik, kami akan menjelaskan perlakuan tarif PPh 22 tanpa NPWP atau nomor pangkal wajib pajak, perhitungan tarif yang dibayar, serta sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, kami akan menguraikan aliansi NPWP dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Indo Gadget membeli peralatan elektronik dari Korea Selatan dengan harga 900 juta. Sebelum barang tersebut masuk ke Indonesia, ternyata perusahaan belum memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sesuai ketentuan perpajakan, impor tanpa NPWP dikenakan PPh 22 dengan tarif 7,5%, lebih tinggi dibandingkan 2,5% bagi yang mempunyai NPWP. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perlakuan tarif PPh 22 tanpa NPWP. Nah, tarif PPh 22 tanpa NPWP itu ada 3, yaitu tarif lebih tinggi, tarif normal versus tanpa NPWP, dan disinsentif. Nah, tarif lebih tinggi itu adalah jika importir tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 22 atas impor barang akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Nah, tarif normal atau tanpa NPWP itu adalah berdasarkan dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, tarif normal PPh 22 untuk importir yang memiliki NPWP adalah 2,5% dan nilai impor CIF. Dan yang kedua, tarif normal versus tanpa NPWP. Berdasarkan dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, tarif normal PPh 22 untuk importir yang memiliki NPWP adalah 2,5% dari nilai impor CIF. Namun, untuk importir yang belum memiliki NPWP, tarifnya dikenakan sebesar 7,5% dari nilai CIF. Dan yang ketiga itu ada disinsentif, yang dimana artinya itu sebagai disinsentif, wajib pajak segera mendaftarkan diri dan memiliki NPWP. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan tarif PPh 22. Yang pertama kita mengetahui dulu nilai impornya KCIF-nya 900 juta, tarif PPh 22-nya tanpa NPWP 27,5%, dengan NPWP 2,5%. Jadi jika tidak memiliki NPWP, PPh 22 sama dengan 7,5% dikali 900 juta, hasilnya 67.500 juta. Jika memiliki NPWP, PPh 22 sama dengan 2,5% dikali 900, hasilnya 22.500. Baik, di sini diagram batang dengan tanpa NPWP dan dengan NPWP. Jadi di sini tanpa NPWP dengan harga 67.500 dan dengan
sudah berubah sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran sesuai dengan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUHP, di mana denda bunga ini akan terus bertambah dengan seiringnya jika pembayaran PPh 22 belum dilakukan setiap bulannya. Jadi dia terus bertambah. Memang persenannya itu kecil, nampak kecil, tapi dia bisa bertambah dengan seiringnya waktu jika kita belum membayar PPh 22 tersebut. Selanjutnya ada STP atau surat tagihan pajak. STP ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban wajib pajak. Jika keterlambatan terus berlangsung, akan dikenakan surat tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dia ini kita mendapatkan surat langsung dari DJP, yang dimana kita itu harus seperti surat peringatan, kita itu harus segera membayar surat tagihan pajak tersebut. Jika tidak, kita akan mengenakan sanksi-sanksi berikutnya lagi. Yang selanjutnya ada penagihan aktif. Selain bunga, jika tidak dibayar bisa berujung pada penagihan aktif seperti penyitaan aset atau pencegahan bepergian ke luar negeri. Jadi itu semisal kayak kita memiliki utang terhadap negara, jadi kita itu segala aktivitas kita dibatasi. Semisal kita bepergian karena pemerintah melarang kita itu untuk agar kita bisa fokus untuk membayar kewajiban kita sebagai masyarakat, yaitu membayar PPh 22 dan serta denda-dendanya. Oke, selanjutnya urgensi NPWP dalam perdagangan di luar negeri. Saya akan menjelaskan urgensi NPWP dalam perdagangan luar negeri, yaitu sebuah tanda pengenalan pajak yang sah. NPWP terbukti bahwa sebuah perusahaan telah tercatat sebagai wajib pajak. Yang pertama, identitas resmi, yaitu NPWP merupakan identitas resmi perpajakan bagi perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Yang kedua, menghindari tarif tinggi. Isinya, tanpa NPWP perusahaan dikenakan pajak yang lebih tinggi seperti pada kasus PPh 22